Oke, sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kan tadi Bu Eti kirim ini terkait untuk 6 hal ini yang dibahas di slide presentasi yang dikirim sama Bu Eti. Jadi terkait pemahaman pelatihan berbasis kompetensi, lalu standar kompetensi dan skema, lalu skema sertifikasi asesor kompetensi, lalu SOP melayani kegiatan sertifikasi, nomor 5 kode etik, dan nomor 6-nya tugas pengelompokan pekerjaan. Nah, jadi kita buka satu-satu. Ini mungkin Pak Bambang sudah memahami ya terkait pelatihan berbasis kompetensi ini. Jadi setiap orang yang dikatakan kompeten itu harus atau lulus dari pelatihan itu harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya harus sesuai Iya, dengan standar. attitude Ya kan? knowledge skill. Betul. Nah, oke. Nah, CBT ini apa? Sama KSA, Knowledge, Skill, Attitude. Nah, ini perbedaannya. Mungkin ini tinggal dibaca aja ya, Pak. Yes. Nah, oke. Nah, ini pengetahuan pemahaman terkait kompetensi, lalu terkait 5 dimensi yang kemarin kita bahas. Nah, untuk 5 dimensi ini Pak Bambang sudah paham kan? Atau ada yang masih abu-abu? Gimana, Pak Bambang? Paham, Pak? Paham. Oke, ini Bu Yani sama kompeten siapa nih? Aku nggak tahu siapa nih. Oke, nah ini terkait contohnya. Nah, untuk aturan bukti ini, paham Pak? Oh ya, sahih, asli, terkini itu ya, dan Iya, memadai cukup. Ya, kalau disuruh disuruh menerangkan sahih itu apa, asli itu apa, terkini itu apa, memadai itu apa, ya besok bisa ya tinggal Pak? baca lagi dulu aja, Ya, Pak Nek. ini tinggal dipahami aja. Ya, Nah, ini prinsip asesmen valid, reliable, fleksibel, variabel, fair. fleksibel, fair. Ya, ini juga sudah paham ya Pak. Ya, Oke. Nah, ini terkait disandingkan antara organisasi SFNI, pendidikan vokasi sama sertifikasi. Lalu di sini pengertian standar kompetensi. Nah, ini beberapa jenis standar kompetensi, ini sebagai pengetahuan aja. Oke, nah ini struktur ini nanti bisa jadi ditanyakan Pak pas wawancara. ya. Struktur unit kompetensi itu apa aja? Jadi ada Oh kode ya, unit, judul unit, deskripsi, elemen, kriteria, batasan variabel, sama panduan penilaian. Nah ini harus ya, hafal nih Pak. ya, ya. Ini waktu itu sama Bu Sri siapa Suprapto. lupa aku nama. Ya, Sri Suprapto ini keluar nih. Ya, Soalnya. Oke, nah ini terkait apa apa itu elemen, apa itu kriteria unjuk kerja, pengertiannya. UKUK ya. Ya, ini juga harus dipahami, bisa jadi keluar di pertanyaan wawancara. Lalu batasan variabel itu apa? Lalu panduan penilaian itu apa? Ini kan sudah ada penjelasannya nih. Nah, ini Ya, silakan dihafalkan. Oke, nah di sini ada skema sertifikasi. Nah, jenis skema sertifikasi itu ada 3, klaster, okupasi nasional, sama KKNI. Kalau ini sudah paham, Pak, jenis-jenis skema? lumayan, Pak. Skema Oke, sertifikasi berdasarkan okupasi ya, berdasarkan kerangka ya, ya. oke. Nah, kalau okupasi itu biasanya eh, dari mana, Pak? Kumpulan unitnya itu bisa disebut nama okupasi. Okupasi kumpulan unitnya itu kan dari malah jadi lupa deh. Setiap sering uji malah bingung. Nah, Oh, mungkin eh, Agus, Agus paham nih, Pak.
Oh iya, Udah 10 tahun di LSP. iya. Ini Pak Agus sudah bergabung nih. Bos, Hmm. ini asesor kita udah pinter-pinter nih. Gabung 4 doang. Alhamdulillah. Jadi RCC lancar nanti. Iya, Mana nih Agus nih? Ambil mandi kali dia, Pak. iya. Nah, ini terkait jenjangnya kita ada di jenjang 1 sama 2, Pak. Oh iya. Ya, tapi yang sekarang sih 1. Kalau yang sebelumnya itu 2. Yang apa? Skema sebelumnya. Sebelum 2023. Alasannya ke satu apa tuh, Pak? Jadi 1 Oh itu gitu. dia itu levelnya sama dengan SD SMP, Pak. Oh ya ya ya. Ya, dan level 1 itu biasanya apa? Dia terkait sama kakak apa? Lalu bahasanya gimana ya? Jadi level 1 sampai 9 ini penyandingan antara eh, pendidikan vokasi sama pendidikan secara Formal. formal. Oh ya. Nah, level 1 itu 9 tahun pendidikan dasar, jadi SMP, atau pendidikan prasekolah, 1-2 tahun, jadi SD SMP masuk di level 1. Nah, kalau skemanya level 3, biasanya dia punya apa level 3 biasanya sih. Biasanya level 3 itu sudah mempersyaratkan ijazahnya tuh minimal SMA SMA atau D3 ya? D1. Oh D1. Oh ya. Ya, nah asesor ini ada sebetulnya di klaster level 4 kalau asesor. Tapi kan Oh dia ya. dia dia hanya 3 unit, jadi bukan okupasi. Hmm. Asesor kan ada 3 unit kompetensi. Nah, yang terbaru itu skema tahun 2024, dia itu sudah mempersyaratkan ijazahnya minimal D1. Oh ya. Jadi sayang banget kalau misalkan ada asesor yang nggak memperpanjang sertifikatnya, terus ijazah terakhirnya SMA, nanti ketika dia mau jadi asesor lagi udah nggak bisa. Oh gitu. Ya, karena harus melampirkan ijazah D1-nya. Hmm. Karena di skemanya BNSP itu bunyinya sudah, nah ini, persyaratan dasar sertifikasi asesor minimal memiliki kualifikasi 3 atau yang setara. Nah, yang setara ini diasumsikan sama BNSP itu ijazah diploma 1. Hmm. Ini skema terbaru nih. Yang di slide-nya Bu Eti, skema asesor tahun 2020. Ini yang Oh ya. 2024. Oke, ini apa? Jarang banget ini jadi pertanyaan wawancara. Oh ya. Ya, intinya yang jadi pertanyaan wawancara itu nanti ini struktur unit kompetensi Ya. apa aja di apa yang ada dalam unit struktur unit kompetensi. Kode Jadi ini unit, dia judul unit, diapalin ya, deskripsi ya. kode, Terus oh judul, ya, paham paham. deskripsi, elemen, Elemennya apa saja gitu pauta, ya. ya batasan variabel sama panduan penilaian. Enggak Pak, cuma judul-judulnya aja. Oh ya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini apalin aja, Hmm. ada 7 pokoknya struktur unit Ya. kompetensi. Itu sesuai yang dibikin ya Pak ya. Enggak, jadi nanti pertanyaannya coba sebutkan struktur pada unit kompetensi itu ada 7 apa Oh saja. gitu aja. Iya, Kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen, kriteria unit. ya. Oh ya 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 ya. Oke, Oke. nah terus sama, nah ini aturan bukti. Ini juga nanti bisa Ya, jadi barang keluar bukti nih di sahih, pertanyaan wawancara. asli, terkini atau terbaru, terus memadai. Ya, Memadai, ya. Terus sama dimensi kompetensi ini juga nanti keluar tas manajemen biasanya. skill, contingency skill, ya, Ya, job role and ya. skill, ya, Oke, ini yang baru bergabung Bu Siti Miftah sama Bu Esti. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, Bagus berarti itu. ada 12 apa 7 asesor yang alhamdulillah eh, sudah Tes, tes. memahami Iya. untuk apa slide yang ini. Tapi nanti kita akan bahas terkait tugas-tugas yang kemarin. Hmm. Oke, nah ini yang di slide-nya Bu Eti masih tahun 2020. Nah, di sini masih tulisnya minimal lulusan SMA sederajat. Iya. Tapi yang terbaru sudah D1 minimalnya. Lanjut SO sertifikasi kompetensi. Nah, ini apa? Dalam pelayanan pelaksanaan kegiatan sertifikasi di LSP. Jadi ada 4, menerima permohonan, mengkaji kelengkapan dokumen, penyelenggaraan proses, sama membuat keputusan sertifikasi. Nah, ini harus dipahami nih prosesnya. Ini proses secara gambaran besarnya. Kalau nanti didetailkan ada apa, lebih detail lagi ada. Nah, ini kandidat juga sama. Bisa jadi nanti keluar juga di pertanyaan wawancara. Ini dipahami juga ada 5 kandidat. Di MAPA 01, kemarin kan kita di SMU tuh sudah infokan bahwa di MAPA 01 tuh nanti akan banyak jadi pertanyaan wawancara di dalamnya. Nah, terus ini, kalau untuk belum berpengalaman, metodenya itu apa? Terus sudah berpengalaman, metodenya itu apa yang digunakan? Jadi jangan sampai nanti sudah berpengalaman, tapi metodenya masih observasi demonstrasi. Ini bisa biasa juga jadi pertanyaan wawancara. Patri, tanya dong, Patri. Ya, Bapak Agus, Maaf nih, putus tadi suaranya. Patri, itu kan tadi yang portofolio tuh. mana? Ya, Nah, nah itu kan waktu itu yang kita bahas itu kalau misalkan ditanya, misalkan apa gimana si ASES ini benar-benar berpengalaman dan harus menggunakan metode portofolio. Nah kan kemarin itu kan kalau kata Pak Tri kan ini ya apa harus ACC dari majikan, karena CC, surat keterangan terkait surat pekerjaannya. keterangan, betul. Nah terus kalau kita ditanyain sama master asesor kalau tentang portofolio, jujur ada apa enggak nih? Bilang portofolio, kita apa belum pernah ada kandidat yang sesuai bukti-bukti portofolionya untuk bisa menggunakan metode uji portofolio. Jadi mereka nggak bisa buktiin kalau mereka itu berpengalaman. Oke, siap. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Bapak. Nah ini jenis bukti tidak langsung sama langsung. Nah tidak langsung itu kan tadi terkait portofolio, lalu langsung kan observasi demonstrasi. Terus bukti tambahan untuk tidak langsung tuh pertanyaan wawancara, bukti langsung, bukti tambahan untuk langsung itu PMO, PMO. Ini apa? DPT, DPT, DPL. Jadi nomor 3 ini dia adalah bukti tambahan. Kalau nomor 2 daftar instruksi terstruktur biasanya level 4. Ini biasa, harusnya asesor dapatnya ini tugasnya ini. Oke, nah ini terkait apa penjelasannya dari 6 metode yang ada. Jadi ini sebenarnya slide-nya Bu Eti bocoran lah dari Bu Eti. Apalagi tadi juga sudah kirim buku kerja kan. Nah itu udah enak tuh, buku kerja yang Bu Eti udah dikirim. Jadi kita udah bisa nyicil. Nah ini adalah prosesnya. Jadi proses pra-assessment ini, nah ini juga ada beberapa apa hal perbedaan antar master. Jadi untuk pra-assessment itu harusnya permohonan APL 1 itu masuknya di admin. Nah, tapi Bu Eti kan di sini dimasukkan di pra-assessment. Jadi dihafalkan aja ini.
Jadi proses pra-assessment itu apa sih? Coba jelaskan Bapak Agus. Oke, jadi di proses pra-assessment itu saya sebagai asesor mengecek kembali permohonan APL 01 atau permohonan sertifikasi yang diajukan oleh eh, calon peserta dan sudah dicek oleh admin LSP. Dan setelah saya cek terkait permohonan dan dokumen persyaratan dasar dan portofolio asesinya, saya akan cek dokumen APL 02 sebagai bukti bahwa peserta telah menyatakan dirinya kompeten untuk seluruh unit yang akan diujikan. Nah, setelah itu saya akan membuat perencanaan tentang aktivitas dan proses asesmen, apakah peserta tersebut akan eh, melakukan sertifikasi atau asesmen dengan metode langsung atau metode tidak langsung. Setelah itu saya akan mengkonfirmasi kebutuhan spesifik atau di dalam formulir yaitu dokumen penyesuaian wajar, formulir penyesuaian wajar, lalu saya akan menjelaskan hak banding dan bagaimana dia melakukan proses banding atau SOP-nya. Selanjutnya diakhiri dengan persetujuan dan kerahasiaan asesmen. Nah, jadi apa poin-poinnya yang penting hafal. Nah, itu tinggal dirangkai aja nanti. Dirangkai apa aja yang dilakukan saat pra-assessment. Nah, ini kemungkinan keluar nih di pertanyaan wawancara. Karena pra-assessment ini banyak asesor yang nggak melakukan. Nggak di bidang pekerja domestik aja. Di bidang lain banyak yang nggak paham pra-assessment itu ngapain aja. Oke, lanjut. Baru pengumpulan bukti atau ujian dimulai. Terus terakhir adalah keputusan asesmen atau rekomendasi dari hasil asesmennya, lalu melaporkan hasil dari rekomendasinya ke LSP nanti. Oke, nah ini Tri, izin tanya lagi. iya Tadi kan Bapak di Agus. pra-assessment itu berarti yang checklist penyesuaian yang wajar nggak usah berarti ya? Apa Di beda? checklist penyesuaian yang wajar tuh itu konfirmasi kebutuhan spesifik. Maksudnya kita tetap harus menyebutkan atau enggak? Tanyain. Tetap tanyain. Tapi kan Tapi kalau yang kalau di kan kan apa master assessor nanti biasanya cuma disuruh jelasin ngapain aja sih pra assessment, nggak usah oh dijelasin secara spesifik isi dokumennya. oke, Ya isi dokumennya dijelasin bisa 2 jam satu orang. siap. Terima kasih Pak Tri. Iya Bapak. Ah, siapa lagi nih? Oke, yang lain ada lagi. Lanjut aja. Lanjut. Oke, ini pengertian terkait asesor. Nah, ini kode etik asesor juga silakan dibaca. Oke, jadi yang lainnya itu lebih ke hafalan dan pemahaman. Hafal dan paham ya. Kalau hafal doang nggak paham dibalik-balik pertanyaannya nanti bingung sendiri. Nah, ini peta kelompok pekerjaan yang kemarin yang kita buat. Oke, saya akan buka peta kelompoknya. Saya sudah buat peta kelompok. Oke, peta kelompoknya sudah saya buat ini. Ada 6 ya. Dari 2 skema. Nah, ini sebetulnya juga ngambil dari yang dikerjakan sama Bapak dan Ibu. Cuma saya apa rapikan saja. Nah, ini kayak membersihkan area memasak. Wes. Kecilan nggak ya? Kecilan nggak Bapak dan Ibu?
Gedein dikit Pak Tri. tulisannya. Hah? Zoom. Kecilan Kecilan, nggak? Pak. Kecilan. Oke. Nah, sini Ya, udah belum? Belum. Lagi Pak. dikit lagi. Udah. Oke. Nah, ini kan kelompok Belum kebaca pekerjaannya juga. nggak kebaca juga. Mungkin karena unsur U, Pak. Pak, tolong Iya. kacamatanya dipakai. Udah. Coba ditambah kaca pembesar, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini kan kelompok ini yang di samping sini jadi otak-atik ya. Ini kan apa nama skema sama unit kompetensinya. Jadi ini nggak berubah nih. Nanti saya share ke Bapak dan Ibu. Nah, terus untuk urutan ini besok diperhatikan lagi dari Bu Eti. Bu Eti maunya gimana? Karena ada yang beranggapan bahwa menerapkan prosedur ini ada di atas. Jadi pekerjaannya itu ada di bawah. Tapi kalau yang saya dapat dari Surabaya, pekerjaannya itu ada di paling atas. Jadi ini tergantung dari master asesor pengajar nanti. Dia gimana ngajarinnya. Nah, kalau misalkan eh, Bapak dan Ibu, misalkan nih, ini diminta dinaikkan ke atas sama si master. Nah, naikinnya gimana? Ini di blok sini ya. Ini ada tanda panah hitam kelihatan di nomor 6. Bapak Agus, Kelihatan Pak Tri, kelihatan. ya. Nah, ini insert. Nah, ini kan kosong nih atasnya. Nah, baru ini dipindahin ke atas nih. Dan mindahinnya jangan lupa, mindahin satu-satu, tapi sebaris. Nih, ini kan baris 3. Berarti ini sebaris nih dipindah sama elemennya, naikin ke atas. Nah, ini yang kosong. Berarti lihat lagi urutannya maunya gimana masternya. Kalau cuma K3 paling atas, terus pekerjaan baru apa diikuti sama unit kompetensi lainnya, ini tinggal di cut terus dipaste di sini. Nah, ini kan naik ke atas semua. Nah, ini juga sama. Ini di blok sama elemennya, di cut, terus paste di sini. Nah, ini kan naik. Ini tinggal dihapus yang di bawah. Sebenarnya ini cuma apa keahlian kopas saja. Terus urutan ini jangan lupa jangan sampai salah. Nah, dan nomor ini saya nggak tahu nanti gimana konsepnya. Pokoknya diperhatikan aja dari Ibu Eti. Nah, ini kan tinggal di merge ulang. Nah, untuk bahasanya ini juga nanti coba di apa perhatikan Bu Eti menjelaskannya atau asesor yang satu lagi Pak Muza ini apakah seperti ini nanti bahasanya atau nanti ada yang beda. Ini kan kemarin kita bahas sampai sini ya. Oke, nah kemarin kita bahas sampai sini nih. Nah, kemarin saya lihat tugasnya Bu Esti, saya lupa dulu tuh pernah dapat penjelasan sama Bu Eti atau siapa. Nah, Bu Esti masih ingat harus ada resultnya tuh apa. Jadi setelah melakukan pekerjaan di atas, baru. Nah, ini kan terkait membersihkan area memasak. Berarti kan ini kehapus, area memasak bersih. Nah, jadi resultnya ini. Sama terakhir ini, perlengkapan dan peralatan disimpan. Nah, setelah itu ini yang diminta sama Bu Eti ditambahkan. Nah, tambahan kalimat ini jadi membuat satu tugas baru buat Bapak dan Ibu. Kita harus buat laporan kerja. Nah, ini laporan kerjanya. Saya nggak tahu formnya kayak gimana. Apakah Bu Eti nanti apa
bagikan form bakunya atau kita bisa buat sendiri. Tapi coba kita buat sendiri aja, nanti tinggal dipindahkan aja. Kalau memang Bu Eti memberikan formulir yang baku. Ini lembar laporan kerja. Ini yang harus kita buat nih. Untuk setiap pekerjaan. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tes. Mungkin udah pada ngerti kali Pak Tri. Oh iya, siap. Oke, jadi kita nanti ada tugas ini membuat lembar laporan kerja. Saya sudah dapat draft dari Bu Eti, tapi draftnya itu cuma ketikan di WA aja, bukan berbentuk dokumen. Jadi saya nggak tahu ada dokumen baku atau enggak. Oke, nah setelah itu kita di sini akan membuat, jadi APL 01 sama APL 02 nanti tinggal print aja. Ini sudah baku dari LSP, lanjut buat MAPA 01. Ini Bapak dan Ibu bisa langsung membuat besok, karena ini formnya udah sesuai dengan formnya Bu Eti. Nah, di sini silahkan di checklist. Kita ambil hasil pelatihan, tujuan sertifikasi, tempat kerja simulasi, terbatas, bukti untuk mendukung asesmen. Lanjut, kecilan nggak ya? Kelihatan Pak? Pak Bambang? Kelihatan Pak? Tidak. Tidak, tidak. Udah Pak? Bangunnya biarin aja, Mak. Biarin dah. Oke, yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, oh Babe toh, sebelah sini. Oke, terus siapa yang melakukan asesmen? LSP, konfirmasi dengan orang yang relevan, manajer sertifikasi, standar kompetensinya, tahun 22. pedoman khusus, SOP, nanti SOP juga saya bagikan. Ada tulisannya. Nah, tinggal di sini yang dapat kelompok pekerjaan satu siapa, terus ini ditambahkan judulnya, kelompok pekerjaannya apa tadi, kita ada yang masak. Nah, kode unitnya silahkan di copy. Kode unit dan judul unit ya dari petanya. Satu, dua, tiga. Nah, ini cara nambahinnya. Ini kan cuma ada 4 ya, sedangkan kita punya 8. Nah, nambahnya tuh kursornya taruh pojok sini nih. Dia kedip-kedip di luar garis, terus di enter. Sampai jumlah baris yang dibutuhkan. Nah, kalau udah baru di copy dari Excel-nya, terus di blok di sini dipastekan. Nah, terus kode unitnya jangan sampai salah. Jadi kode unitnya itu membersihkan area memasak. Nah, coba masih ada yang ingat nggak kode unit ini sesuai urutan kelompok kerjanya atau sesuai sama urutan kode unit?
BSD atau kode unit, Bu? BSD. Oke, ini mapa 01 intinya tinggal dikopas saja. Nah, terus di sini baru dibuat eh, urutannya, terus jenis buktinya. Nah, coba Bu ST udah jadi kali nih. Apa, Bu? Oh, Boro. Bila apa? Agus kali, Agus udah jadi, Agus. Apaan tuh? Tuh, bahasanya gimana nih? Kalau nggak salah, Pak Tri, hasil Kalau observasi nggak langsung terus, dan tanya jawab tentang membersihkan area masak. oke, Bu Tri, ada tanggapan? Sama Pak, sama kayak hasil observasi sama ini, hasil tanya jawab gitu. Kalau hasil observasi berarti kan dia ini ya, CL kan. Kalau yang hasil tanya jawab dia DPT kalau di kita. Oh, Jadi di satu unit itu biasanya dibagi langsung dua nih Pak. ya, apa? Sebentar. Iya, langsung, Bu. Jadi nggak dibagi dua dia. Oh langsung Pak ya? Hmm. Jadi kuncinya tuh ini. Nah, bawahnya baru unit kompetensinya. Harusnya gampang ya. Pada nih, Bu. Tinggal kopas-kopas aja. Intinya apa? Yang penting tuh ininya. Terus ini udah pasti sama. Karena kita kan pakainya bukti langsung dan tambahannya DPT, bukti langsungnya CL. Nah, terus ini misalkan kelompok pekerjaan ke satu, kedua, atau ketiga, atau keempat. Nah, kalau udah selesai, ini jangan lupa dihapus nih. Sampai dengan ketemu, nah sampai sini. Oke, kalau ini sudah, ini diteruskan ya kode unitnya. Nanti tinggal apa ikutin arahan masternya. Jadi kalau udah punya apa tugas yang sudah terisi itu enak tinggal
edit aja. Nah, ini disesuaikan sama total unit kompetensi yang ada di kelompok kerja. Sama nambahnya tadi, taruh kursor di luar kotak, enter, enter, enter. Jadi sesuai jumlahnya, terus karakteristik kandidat rata-rata di sini dibuat tidak ada. Oke, manajer sertifikasi, nama. Nah, ini menunggu arahan nanti dari masternya. Penyusun berarti nanti biasanya ini di suite nih kalau di RCC. Saya juga udah baru RCC tanggal 30-31. Harusnya ikut besok, cuman slotnya penuh. Oke, untuk mapa nih, ada yang masih bingung nggak? Ini masih kopas-kopas aja nih. Paham ya? Insya Allah Pak Pada Tri. nih, Bu. Yang lain ngomong aja, Bapak nih, Bu. Kalau masih bingung. Jangan sampai nanti pas kegiatan malah bingung sendiri. Nah, selanjutnya di mapa 02. Nah, mapa 02 juga sama. Ini yang tadi udah diketik tadi. Atau enggak kalau mau gampang, jadi gini nih. Untuk mapa 1 sama mapa 2. Ini kan misalkan ini saya asal aja ya. Nah, ini kan udah jadi nih. Ini yang tanda plus ini diklik, dia akan keblok nih satu kotak ini. Nah, terus klik kanan, copy, terus pindahkan ke mapa 02. Nah, ini kan ada celah nih. Ada celah di sini. Ada kursor di sini kecil, enter, lalu di paste. Pastenya pakai yang nah ya. Nah, yang ini tinggal blok, yang ini tinggal blok, delete. Nah, kalau pelebaran tinggal tarik ini. Nah, jadi nggak usah ngetik ulang lagi. Nah, di bawahnya potensi asesi. Nah, ini kan udah kelompok pekerjaan yang kedua. Berarti ini delete dulu. Lalu ini di delete juga. Oke. Nah, ini oke. Ini kenapa muncul ini rapat ini sedang direkam? Ini bisa nggak dihilangkan? Kalau kita mau bicara tadi gimana? Ini tadi nggak berubah ya? Ini Nggak berubah Pak Tri. Aduh. Oke, kita ulang ya. Oke, ini di mapa 01. Ini kan tadi kita udah buat nih, yang ini kelompok pekerjaan 1. Misalkan yang ini. Jadi di mapa 2 kan ini nanti disuruh ulang lagi nih. bisa Mapa bicara. 2 tuh di Oke, di mapa 2 kan nanti disuruh ketik lagi di sini. Jadi biar cepat, mapa satunya cari tanda plus di pojok kirinya, nanti ke blok, klik kanan, copy, lalu di mapa 2-nya enter, ini ada celah, terus klik kanan, paste. Nah, ini otomatis langsung terisi. Nah, ini tinggal di apa sih nggak rata sedikit. Atau kalau mau diratakan tinggal ditarik aja.
Oke, nah potensi asesi tadi kan satu itu kan terkait pelatihan yang apa sesuai dengan PBK. Lalu yang kedua pelatihan yang tidak telusur dengan PBK. Ketiga pekerja berpengalaman yang tertelusur dengan kurikulum. Keempat pekerja berpengalaman yang tidak tertelusur. Yang kelima ini otodidak. Nah, kita kan potensinya ada di nomor satu. Nah, terus ngapain aja nih untuk tugas kelompok pekerjaan ini? Tadi kan kita udah buat di MAPA 1, karena ada CL, tugas praktek demonstrasi, pertanyaan untuk mendukung observasi. Jadi ini adalah rencana pembuatan instrumennya. Lalu pertanyaan, nah ini di A06. Dah, berarti cuma ada 4 yang di checklist. Oke, yang di bawahnya jangan lupa di delete. Oke. Nah, ini nanti tabel penyusun dan validator ikutin arahan dari masternya. Oke, jadi kita buat mapa 1 dan mapa 02. Mapa satunya apa kalimat kuncinya ini saya blok kuning, lalu ditambahkan judul unitnya. Terus ini sudah pasti sama semua, jadi dipastekan saja. Terus oke, untuk mapa 1, mapa 2 masih gampang, masih kopas. Kita masuk ke kalau persetujuan asesmen banding itu formnya form baku, penyesuaian wajar juga form baku, ada yang dirubah. Kita masuk checklist observasi atau CLO. Nah, ini tinggal dikopas saja, sama kayak tadi kelompok pekerjaannya. Kalau mau apa pastekan yang seperti tadi. Jadi tinggal ambil dari mapa 01 tadi, klik di sini, copy, terus masukkan di unit kompetensinya, yang ke satu, kode unit, judul unit. Oke. Lanjut, di bawahnya silahkan dikopas elemen sama KUK-nya dari SKKNI. Nanti mungkin bisa dibantu kita bagi tugas ya untuk buat ini biar nggak lama. Nanti jadi ada dokumen master. Jadi asesor nggak usah buka SKKNI tapi tinggal kopas dari dokumen master aja. Kan apa caretaker itu ada 11 unit, housekeeper itu ada 12 unit. Nah, nanti yang caretaker tuh Bu Sri, Bu Nur, Betul, sama Pak. Bu Sri Hmm, Mulyati, Bu Sri Siswati, Bu Nur ya. iya, betul, Pak. Nah, itu Oh, Bu Mita coba ya. ya coba dibagi ini Bu apa? Dibagi tugas dari 11 unit itu dibagi 3 orang untuk membuat ini. Nanti kasih ke saya jadiin satu. Jadi nanti apa? Saya buatkan dokumen masternya.
Oke, nggak usah Bu. Saya ada. Nanti ada dokumen masternya terkait tiap unitnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal pastekan saja di dokumennya nanti. Oke, kalau apa? Semua unit sudah masuk. Nah, kadang ada yang gini nih Bu, Bapak dan Ibu. Ini kan kosong nih. Kita nggak tahu kenapa nih kok misah. Klik aja di sini, terus tekan delete. Nanti dia naik sendiri. Nah, jadi silahkan diisi sampai nah, ini. Oke. Nah, misalkan jadi nanti saya buatkan dokumen masternya untuk checklist observasi. Ini masih gampang, masih kopas-kopas. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Kita bingung semua. Aduh, Aduh, yang membantu juga. oke. Nah, ini sekarang tugas praktek demonstrasi. Nah, ini kan sama nih. Ini tinggal pastekan saja yang tadi kita kan udah buat di mapa 01. Yes. Kita buka mapa 01-nya tadi. Oke, ini klik kanan, copy, masukkan di tugas praktik demonstrasi karena dia kan minta diketik lagi nih di sini. Biar nggak lama. Paste, salah. Pastenya ini. Oke. Nah, skenario tugas praktik demonstrasi. Skenario-nya itu, ini jalan nggak ya? Nggak keluar Patri. Menang baik. Lagi yang lain kirain ada yang mau jawab. Oke, buat tugas praktek demonstrasi ini, nah skenario itu kan ambil dari yang udah kita buat di peta kelompok. Nah ini dipraktekkan di sini. Oke. Kecilan nggak Gus? Aman. Kecilan nggak tulisannya? Enggak, udah. Oke. Nah di sini ada yang kurang. Di sini tuh harusnya ada langkah kerja. Nah langkah kerja ini jadi sesuai dengan eh, urutan kelompok pekerjaannya. Jadi skenario ini sama langkah kerja itu nanti urutannya sesuai dengan apa yang dijelaskan sama master assessor. Kalau ini kan judul unit,
ini elemen. Ya, ini masih kopas-kopas nih. Ini judul, ini elemen-elemennya. Ini bisa ngambil dari checklist observasi. Checklist observasi. Sebentar. Oke. Nah, di checklist observasi itu kan kita nulis per unit kompetensi ada elemen, ada KUK. Nah, nanti langkah kerjanya tinggal copy judulnya, terus pastekan di sini. Nah, yang di bawahnya ini elemen-elemennya. Terus perlengkapan dan peralatan itu ngambil dari SKKNI ini. Ya, di SKKNI kan tertulis tuh. Yang ada di SKKNI semuanya dimasukkan dan boleh ditambah. Gimana Bapak dan Ibu? Pak Tri, Kayaknya biar Pak nggak Agus nih yang bingung. gimana? Itu yang langkah kerjanya berarti ngikutin dari unit yang di atas aja berarti ya? Susunan. Iya, dari urutan ini. Berarti Cuman dari kan memberi urutan ini kan nunggu besok, hari pertama. nggak maksudnya biar nggak bingung Pak Tri. Ya, Langkah kerjanya berarti ngambilnya tuh dari yang memasak dulu, baru ngurutin ke bawah. ya membersihkan area memasak, terus apa? Ah, eh, Mengoperasikan peralatan membersih, terus menerapkan prosedur K3. Sebenarnya ada beberapa unit nih yang bisa keluar dari kelompok kerja selain kelompok kerja satu ya. Cuman kemarin sama Bu Eti kayaknya memang direm, nggak dikasih tahu semua, biar nggak apa istilahnya pas kegiatan kalau tugasnya udah jadi semua dan sesuai, ntar kelihatan udah bocor duluan. oke. Jadi nggak tahu nanti ini apakah ada yang dikurangin. Kayaknya sih yang bisa dikurangin tuh ini, karena ini terkait dokumen, tapi nunggu penjelasan terus sama. Nah, kematangan emosi dan motivasi kerja ini juga bisa iya, bisa enggak. Tapi yang ini sih yang jelas bisa keluar. Oke. Nah, di bawah perlengkapan dan peralatan itu ada di SKKNI. Di SKKNI, sebentar. Nah, kayak ini nih, contohnya memberi makan dan minum bayi. Nah, ini kan ada nih peralatan dan perlengkapan. Nah, tinggal di copy aja. Kopinya satu-satu aja kalau mau nggak berantakan. Ini terlihat ya Bapak Agus. Ganti kan? Terlihat Pak Tri. Oke. Nah, ini tinggal di copy. Pokoknya di semua unit kompetensi yang ada. Karena kan ini untuk tugas praktik demonstrasi perlengkapan dan peralatan dari semua unit, dari semua skenario ini kan butuh peralatan dan perlengkapan. Nah, itu semua dicek di SKKNI-nya, peralatan dan perlengkapannya itu apa aja yang diperlukan. Terus durasi waktu kira-kira buat ngerjain ini berapa lama? 30 menit kah? 45, 60 menit? Oke, nah ini dihapus karena kan satu asesor cuma mengerjakan satu kelompok pekerjaan. Oke, oke setelah tugas praktik demonstrasi itu ada tugas lagi. Nah, kemarin membuat PMO. Nah, PMO itu kemarin saya lihat banyak yang nggak memahami terkait pembuatan transfer skill. Jadi apa?
transfer skill dengan contingency management skill itu hampir sama dibuatnya. Jadi transfer skill itu kayak yang kemarin saya infokan di grup, kita coba cek di chat GPT. Mana tuh chat GPT terkait transfer skill? Oke, terlihat Bapak Agus? Kecilan Kurang nggak? baterai, kecilan. Lagi. Oke. Sip. Ya, sudah cukup itu, Pak. Nah ini transfer skill tuh kayak gini pertanyaannya. Nah, jadi mentransfer skillnya ke hal yang baru. Nah, ini kan terkait ini membersihkan sofa di ruang keluarga dapat membantu Anda saat merapikan tempat tidur di kamar. Persamaan teknik menggunakan vacuum cleaner di ruang keluarga dan di kamar tidur. Atau terkait perbedaan vakum. Kalau kemarin kan kita terkait pertanyaan 5 dimensi. Nah, oke, sudah terlihat, Bu Nur, Pak Agus? Sudah, Pak. Udah. Oke. Nah, di sini kan kayaknya nih kalau kita lihat jelaskan perbedaan. Kalau kita cuma baca depannya aja, jelaskan perbedaan titik-titik dengan titik-titik. Itu bisa masuk ke TS, text skill. Itu mohon maaf Pak, maaf. Upama jelaskan perbedaan vacuum cleaner basah dan vacuum cleaner kering dan vacuum cleaner basah kering itu bisa nggak? Vacuum cleaner basah dan kering. Sorry, vacuum cleaner kering dengan vacuum cleaner basah kering. Oke. Ini kurang pas sih Pak. Itu Kayaknya bukan transfer skill. S ya jadinya ya. Iya, Nah, yang bawahnya ini sebetulnya kuncinya yang di bawah nih, jelaskan perbedaan memeriksa tegangan baterai dengan voltmeter analog dan digital. Nah, di sini kan berarti ada pekerjaan yang dilakukan. Jadi dia melakukan pemeriksaan tegangan dengan voltmeter analog dan dia memeriksa tegangan dengan voltmeter digital. Lalu memeriksa tegangan baterai dengan voltmeter analog. Atau bisa dengan tadi Pak Bambang tadi kan jelaskan perbedaan antara vacuum cleaner kering dan vacuum cleaner basah kering. Oke, mungkin lebih dilengkapi, jelaskan perbedaan cara menggunakan vacuum cleaner basah dan vacuum cleaner basah kering. Basah kering sama basah tuh duluan mana Pak? Sama saja basah kering itu kan bedanya vacuum cleaner basah kering itu yang tinggi. Kalau vacuum kering yang biasa itu loh Pak, yang mendatar itu antara horizontal dan vertikal gitu. Berarti beda fungsi dong. Iya memang beda fungsi. Kalau basah kering itu bisa untuk
debu bisa untuk permukaan air. Kalau yang khusus kering cuma untuk permukaan berdebu saja. Oke. Kayaknya nggak pas Pak kalau transfer skill ke vacuum cleaner basah dan kering, kecuali vacuum cleaner apa Kering dan merek basah. enggak juga sih Bu. Jelaskan perbedaan Kan vacuum mengerjakan ya. basah dan Kerjakannya kalau transfer ya berarti. iya, kalau ini kan yang bawah jelas tuh voltmeter analog itu Ya, kan berarti yang lama. kalau perbedaan vacuum cleaner ini dengan ini berarti kan itu TS ya masuknya ya. TS, iya. Tapi kalau yang bawah itu kan perbedaan memeriksa tegangan baterai dengan voltmeter analog dan digital. Nah, voltmeter analog itu kan voltmeter lama. Digital itu kan yang terbaru. Berarti kan dia ada transfer skill terkait penggunaan voltmeter analog dan voltmeter digital. Tapi fungsi dari voltmeter analog dan digital itu sama, memeriksa tegangan baterai. Tapi kan kalau vacuum cleaner basah dan kering kan fungsinya udah beda tuh. Berarti bisa ini ya, jelaskan perbedaan menggunakan setrika biasa dengan setrika uap gitu ya. Ya, itu bisa. Jelaskan cara menyetrika dengan setrika biasa Hmm. dan Dengan setrika setrika uap. uap. Caranya, bukan perbedaannya. Oh iya, cara Ini kan menyetrika ya. ya cara menyetrika. Atau kalau di apa lansia mungkin memeriksa itu tuh yang buat detak jantung. Ada yang pakai Oh, stethoscope biasa tekanan sama darah sama ya atau itu. tekanan darah Tekanan darah manual dengan itu ya ya. ya Dan manual dan dan digital. otomatis. Oh ya, oh gitu. Ya, jadi Mau di mengulangi sini vacuum kalau cleaner, Pak. Maaf mengulangi vacuum cleaner. Menjelaskan perbedaan dalam pemeriksaan vacuum cleaner biasa dan vacuum cleaner robot itu bisa nggak? oh nggak bisa terlalu jauh, Oh, terus jauh. ya terlalu jauh ininya. Dia harus pelatihan itu nggak bisa langsung mentransfer skillnya. Yang ada Iya. rusak robotnya ntar, dia main bengkek aja. Nah, jadi untuk transfer skill ini kalau depannya itu Bapak dan Ibu dengan kalimat jelaskan perbedaan, ini harus hati-hati pilih katanya Materi. Nah. karena bisa jadi TS nanti. Oke. Jadi jelaskan perbedaan itu harus dibarengi dengan pekerjaannya apa, bukan perbedaan terkait modelnya. Nah, kalau ini bawa kan ada lagi tuh perbedaan proses memundurkan mobil Jepang dan mobil Eropa. Nah, ini kan sama-sama mobil, tapi pasti ada beda lah caranya. Nah, di bawah juga rem parkir mobil dan HRV. Jadi harus ada kata kerjanya. Nggak boleh langsung jelaskan Oh, iya, perbedaan iya, iya. cleaner basah dan vakum cleaner kering. Nah, berarti kan peserta diminta untuk membedakan. Apa sih bedanya? Bukan jelaskan perbedaan cara menggunakan vakum cleaner analog sama vakum cleaner digital. Jadi intinya selalu ada kata kerjanya ya Pak ya? Ya, kalau pakai kalimat jelaskan perbedaan harus ada kata kerjanya. Oh, iya, iya, iya. Itu Kalau ini untuk kan jelaskan perbedaan. CRS, transfer skill. Ya. Ya, harus ada kata kerjanya. Oke. Nah, ini tanggapan itu kemarin nggak usah ditulis ya isinya ininya tanggapannya kosongin aja. Yang penting pertanyaannya. Yang penting bikin pertanyaan yang bisa dijawab. Nanti bikin pertanyaan pas ditanyain ke ibu nggak bisa jawab ngeri. Jangan susah-susah lah kalau bikin pertanyaan buat CPMB. Tapi kan kita bisa menyimpan jawabannya tersendiri, Boleh, kunci kita bisa ya ya Pak. kuncinya boleh. Ya, ya, ya. Kita yang tahu, kita yang simpan ya. Ya, Hmm. oke. Selanjutnya, jadi intinya besok itu
Kalau mapa 1, mapa 2 mungkin bisa saya bantu. Yang paling penting Bapak dan Ibu kerjakan itu di FRIA 1, IA 1 juga nanti saya bantu. Saya buatkan masterannya. IA 1 aman. IA 2 tadi tugas praktik demonstrasi. Terus pertanyaan untuk mendukung observasi. Dicek lagi. Hati-hati kejebak tadi. TRS-nya jadi TS. Terus sama lembar pertanyaan esainya. Pertanyaan tertulis. Itu juga di cross check lagi. Intinya dari satu kelompok kerja itu harus terpenuhi 5 dimensi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sudah mewakili 5 dimensi kompetensi. Mau 2 ada di PMO atau 2 di PMO, 3 di pertanyaan tertulis esai, atau dibalik terserah. Tapi biasanya PMO itu CMS sama TRS. Ingat buat pertanyaannya masing-masing. Kalau mau apa, gimana ya biar nggak sama nanti. Tapi intinya buat pertanyaannya masing-masing aja. Jangan sampai kerjasama dan akhirnya sama pertanyaannya. Kalau masternya Jumlah nanti, pertanyaan berapa, Pak? Kalau masternya beda kan bisa dong. iya kalau tidak nggak apa-apa. Nah terus kalau jumlah pertanyaan, ini Pak, total dari aspek kritis ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti minimal ada 12. Oh ya. PMO minimal 12, terus pertanyaan tertulis minimal 12. Ya. Ya, jadi cek aspek kritisnya ada berapa. Nah, terus kemungkinan nanti hasil dari RCC ini kita akan terapkan. Saya akan ajukan ke LSP karena ada beberapa pertanyaan yang dibuat di Surabaya dulu itu agak bingung apa pertanyaannya. Kalau Bapak dan Ibu asesor pas nguji ngecek pasti tahu yang mana tuh. Ya kadang membingungkan ininya Ya, pertanyaannya itu ya. jawabannya nggak nyambung dengan pertanyaannya. Jadi tugasnya IA 02, 3, sama 6. IA 03 itu kemarin sudah buat, tapi di cross check lagi. Hati-hati apa yang tadi TRS jadi TS. Iya. Terus apa terkait intinya kalau TMS itu pertanyaannya menyangkut 2 pekerjaan. Minimal 2 pekerjaan di pertanyaan. Oh, yang CMS. Ya, TMS. Yo. TMS. Oh, Jadi ya. Task management skill ya. Ya, kalau TS ya terkait penjelasan atau terkait pertanyaan yang hanya mencakup satu pekerjaan. Lalu untuk JRES terkait apa jelaskan prosedur, jelaskan langkah kerja gitu ya. Nah, terus sama satu lagi apa tuh TS, MS, JRES, TS, udah ya, TS, TMS, CMS kan terkait apa masalah intinya problem. CMS tuh apa yang Anda lakukan jika terus gosok baju tiba-tiba lampu mati gitu ya, bisa nggak? Oke. Ya bisa. Apa yang Anda lakukan jika saat melakukan pembersihan ruang keluarga dengan vacuum cleaner tiba-tiba listrik padam. Mati, dilanjutkan dengan apa? Kita kan bisa ya, dilanjutkan dengan pekerjaan yang tidak menggunakan alat listrik. Ya. Kalau nggak gelap. Kalau gelap ya udah keluar dulu. Sapu lidi Pak, bersihkan pakai sapu lidi. Iya, atau Bapak membersihkan apa luar rumah.
Oke, jadi sampai di sini sudah cukup jelas Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan sekarang karena besok terus Sabtu kita ketemu pagi. Saya mau tanyakan itu kemarin itu kan Pak, saya kan cuman hanya ambil itu apa ngerjain cuman hanya dua kayaknya dua aspek kritis saja yang ininya. Enggak semua saya kerjain kemarin karena Nah, waktunya. berarti Eh, harus dikerjain, Bu. Kalau nanti semua setiap aspek kritis dari judul unit itu dikerjain semua ya sebanyak itu. eh untuk membuat pertanyaan mendukung observasi sama pertanyaan tertulis ya, semuanya dari aspek kritis. Ya. Yang kemarin ini aja, Bu, dari ChatGPT itu. Iya Pak ya. Ya, tapi tetap dipahami. Kadang-kadang ChatGPT juga pasti ada salahnya juga. Iya. Namanya Pak, mesin yang mikir. ini kunci-kunci kata atau kalimat itu contohnya TRS. Jadi apakah perbedaan menggunakan bla bla bla, contohnya gitu, ada kata kerja. Kalau kuncinya CMS, kuncinya JRES itu tolong dijelaskan kunci kata-katanya apa yang digunakan itu loh, Pak. Kalau CMS itu, Bu, Pak, Yang saat Anda Anda lakukan. melaksanakan pekerjaan pencucian baju, tiba-tiba aliran listrik di rumah Anda padam. Apa yang Anda lakukan? Atau saat Anda melakukan penyetrikaan, apa yang Anda lakukan? Apa ya? Ya intinya ada masalah lah, Pak. Oh ya udah. Kabel Terus kesetrum gitu, Bu. Cuman nggak masuk kalau kabelnya kesetrum. terkelupas. Iya, itu mah apa? Bukan Belum ya? kesetrum, Bu. Apa yang Anda lakukan jika saat menyetrika Anda kesetrum? Aduh. Tapi bukan satu inian sih itu, apa? Bukan satu masalah terkait pekerjaan. Itu namanya pelanggaran apa? Itu. K3. Iya, nggak pakai APD-nya. Iya, dia nggak cek dulu kabelnya dan kelupas nggak pas mau setrika. Nah, kalau tadi CMS sama apa, Pak? JRES. JRES. Kalau JRES JRES itu proses ya. Iya, Kalau jelaskan jelaskan langkah-langkah langkah-langkah. dalam melakukan penyetrikaan proses atau prosedur, baju. langkah-langkah. Ya, Terus task management skill itu kuncinya pakai kata sambil apa Pak tuh, Pak? PMS kita lihat aspek kritisnya. Oke, sebut kemampuan dalam menggunakan bahan kimia dan perlengkapan untuk membersihkan lokasi. Kemampuan dalam menggunakan bahan kimia. Oke, bagaimana Anda memilih bahan kimia yang akan digunakan untuk membersihkan area memasak dan sanitasi saluran sanitasi ya. Iya gitu Pak. Jadi bahan kimia TMS. Pada saat Anda itu kan ada contohnya tuh yang waktu itu aku share Pak. Pada saat Anda melakukan pekerjaan mohon maaf nih, kita lagi di jalanan dari Depok. Iya, mohon maaf. Maaf, saya dari Depok.
Ya, Pak Barudin ketinggalan dah. Nggak apa-apa deh. Oke, yang dicontohkan ada tuh Pak, PMS. Ya, Pada saat Anda melaksanakan pekerjaan A, terdapat pekerjaan lain berupa B. Tindakan apa yang Anda lakukan? Atau itu umpama gini Pak, cuci piring sambil goreng telur gitu bisa. Sorry, cuci ya baju enggak lah. sambil nyapu ngepel itu bisa kan? Wah, coba bikin pertanyaannya Pak. Bagaimana menjalankan tugas sewaktu Anda menyuci baju pakai mesin cuci dan ngepel lantai? Bisa nggak? Itu kan satu waktu. Nggak nyambung Pak Bambang. Jadi lem. Nggak masuk Pak bikin pertanyaan apa? Ini bukannya gini, Pak. Kalau pada saat Anda membersihkan ruangan kamar tidur, tiba-tiba majikan meminta Anda untuk membuat minuman. Apa yang Anda lakukan? Gitu. Bisa sih, bisa dua pertanyaan sih Bu. Tapi nggak mewakili satu pekerjaan. Misalkan Ibu ngambil membersihkan ruang keluarga dan kamar tidur. Nah, PMS-nya tuh apa Bu? TMS itu kan satu waktu dua pekerjaan atau lebih toh Pak? Iya. Berarti bahwa kunci katanya sambil bisa Pak, masuk nggak? jika ada beberapa ruangan yang perlu dibersihkan, bagaimana Anda mengatur prioritas penggunaan bahan kimia agar pekerjaan selesai tepat waktu? Ini dari ChatGPT nih. Apa yang Anda lakukan untuk menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan saat membersihkan rumah? Karena untuk menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan itu kan banyak caranya. Iya. Nggak cuma satu pekerjaan. Pakai takaran. Gitu. Bagaimana Anda membagi tugas membersihkan rumah agar bahan kimia dan perlengkapan digunakan secara efektif? Ini saya kirim di grup ya. Ya. Enak pakai ChatGPT Pak. Saya gunakan. Tapi jangan sampai ketahuan nih besok. Iya. Housekeeper mau dulu yang itu yang dibahas caretaker kek itu kan. Tinggal ditanyain aja Bu di ChatGPT. Caretaker udah pada pintar. Siapa bilang? Gimana? Ada lagi nggak? Halo Pak. Ya. Nah, dalam membuat pertanyaan itu mencerminkan yang ada di dalam aspek kritis saja atau bisa diambil dari KUK? Aspek kritis itu kan nanti akan merujuk ke KUK-nya Bu. Jadi kan kalau di kelompok kerja itu kan ada KUK yang terkait aspek kritis tersebut. Ya.
Jadi Jadi misalkan coba dasar utama bikin, Pak ngomong dulu, mohon maaf. Dasar utama bikin pertanyaan ini dari aspek kritis ya Pak ya? Iya, dari aspek kritisnya. Jadi kalau aspek kritisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ya 12 lah. 12 ya, berarti 12. berarti di situ di dalam aspek kritis kan ada emosional, ada bahasa, itu semuanya harus masuk ke dalam pertanyaan ya Pak? Enggak, Harus jadi intinya Bu, minimal 12, lebih nggak apa-apa. Kalau misalkan Ibu mau buat, misalkan di satu aspek kritis itu ada 5 elemen, ada 5 KUK yang menyangkut aspek kritis tersebut. Terus Ibu mau bikin 5 pertanyaan, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi pokoknya besok sesuai sama penjelasan masternya, kadang-kadang berubah-berubah Bu. Ya, Pak. Intinya kita lihat besok apakah total, kayaknya sih kalau di PD, kalau kita ngikutin elemen yang terkait itu banyak banget pertanyaannya. Bu Eti juga paham itu. Nanti memberatkan asesor yang RCC. Mungkin kalau di sektor lain bikin pertanyaan sesuai dengan jumlah elemen yang terkait dengan aspek kritisnya ya masih masuk lah. Tapi kalau di PD dari beberapa pengalaman kalau terlalu banyak ya ruwet sendiri nanti. Tapi ya kita lihat nanti Sabtu gimana. Yang penting kita udah ada model sekarang, kita buat pertanyaan dulu sesuai aspek kritis. Nanti misalkan master minta sesuai dengan jumlah KUK-nya, ya berarti kan tinggal nambah. Nggak banyak lagi nambahnya. Pak Tri, saya mau tanya, besok seperti kami ini kan yang tidak bisa mengoperasikan komputer ini, besok di kelas itu kalau disuruh kami bikin seperti ini gitu, sementara kami tidak bisa, bagaimana? Kami gimana cara minta bantuannya? Oh, kalau misalkan nanti ada yang ini di grup kita aja yang ini, yang ini ya, RCC, LSP, SSN, di grup aja. Nanti kalau ada yang minta bantuan, nanti aku bantu kalau emang ini. Tapi jangan minta bantuan langsung 12 orang itu bantuan. Siap. Iya Pak, makanya itu bantu kami Pak, pokoknya. Ini dibantu Bu, juga malam-malam. Ini yang beratnya ini di dalam kelasnya itu disuruh ini yang harus sekarang cepatan kerjain, dikasih kesempatan untuk sementara kami kan bisa bekerja dengan komputer. Karena kan sore itu kan harus selesai dan udah divalidasi sama masternya, besok ujian. Makanya kita cicil nih, kita cicil dari sekarang. Nah nanti pas pelaksanaan tuh, makanya saya wanti-wanti tuh dari kemarin terkait copy paste itu loh, harus belajar karena rata-rata pekerjaannya ini hanya kopas saja. Nah, kalau misalkan benar-benar nggak istilahnya, jangan diri kita lah yang nolak ilmu. Kadang kan ada orang yang nolak, enggak saya nggak bisa, ya itu namanya udah nolak ilmu. Tapi kalau masih bilang belum dan mau belajar, ya pasti bisa. Dan memang ke depan makin dituntut, bisa jadi ke depan nanti harus ada sertifikasi terkait penggunaan komputer. Oke, jadi besok tuh sudah mengerjakan IA 02, 03 yang sudah membuat, tolong di cross check lagi dalam pembuatan pertanyaannya. Kemarin saya sudah cek, ada beberapa yang tadi yang saya bilang kejebak dengan
bahasa di TRS menjadi TF. Dan perlancar lagi penggunaan kopas-kopas dari Word juga sama Excel-nya. Pokoknya sambil latihan aja hari besok Jumat itu sampai malam latihan untuk mindahin kalimat, terus nambah baris itu gimana. Oke, ada lagi sebelum kita tutup, udah 9:30 nih. Oh iya Pak, mau tanya, itu hotelnya sampai BNN Pas ya? Apanya? Hotelnya sampai BNN Pas. Oh iya, Ya, nanti samping di BNN share Pas. login Pak. Iya, nanti tak kirim di grup. Iya. Nanti ruangannya di lantai 2 ya. Iya. Lantai 2 di pojokan. Nanti di hari kedua itu kelasnya langsung dibagi, Pak Tri. Di hari kedua udah langsung dibagi ntar. Hari pertama masih gabung. Hari pertama gabung. Oke, ada lagi? Gimana? Hari pertama itu Pak, kita sampai jam berapa di kelas sampai menyelesaikan tugas kita itu? Sudah ada batasnya nggak? Di validasi itu. Sampai jam 6. Jam 6 sore. Ya. Nah. Bener jadi bawa anaknya, Bu. Jadi Pak, Erikson mau didatangkan hari itu juga. Biar bisa dibantuin lah anak yang masih itu. Siapa yang ini? Juan juga sih saya suruh datangkan. Kan teman-teman juga banyak yang ini nanti. Takutnya nanti semua nggak ke kapir biar kita inian. Saya udah bilang datanglah kalian biar bantu-bantu kami semuanya. Ya, tapi aku nggak tahu bisa masuk ke dalam nggak. Mungkin kan di dalam kamar mereka. Apa kita nggak bisa keluar-keluar bawa tugas kita itu ke ituan Pak? Bisa enggak? Yang di kamar berarti pakai laptop sendiri, Bu. Iya. Pakai bawa laptop. Jadi kita Ya, ini. jadi ibu tinggal kirim datanya aja. Jadi ibu nggak keluar-keluar. Oh, gitu. Ya, takutnya nanti malah masternya tersinggung. Malah bikin suasana kelas nggak nyaman. Iya. Oh.
Ya Pak. Jadi gimana ya kita ini? Jadi kerja ini gini kan kemarin itu udah saya libatkan mereka. Jadinya seperti ini. Iya udah si Juan itu sudah agak paham dia soal apa buat inian itu. Kalau seperti copy paste semua ini diisi semua sudah. Kalau si Erikson sih sudah tahu karena udah sering kan mengerjakan udah berapa kali kita RCC di waktu itu dia berapa Ya, kali pingin kan Pak udah 3 kali kali. iya Jadi tapi dia kan yang sekarang baru Bu. iya Yang eh atau nggak kasih videonya Bu Indah, supaya video di yang ini. kemarin, biar dia apa suruh lihat dulu kan cuman sejam paling. Iya iya iya. Biar dia punya ini dulu Bu, punya gambaran. Jadi nanti pas bantuin Ibu tuh nggak blank kalau dia nggak boleh masuk. Iya. Yang yang ada dia memang agak dibentak-bentak nanti. Iya. Oke, ada Jangan. lagi? Iya, iya. Oke, kalau sudah tidak ada, nanti video rekaman ini saya share. Jadi di dalam video ini tadi mungkin ada yang telat di awal-awal itu ada apa cara menambahkan baris di Word, terus hal-hal apa aja yang mungkin nanti jadi pertanyaan di wawancara. Jadi nanti silahkan diputar ulang. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ini adalah satu jalan untuk kegiatan RVC nanti kita semua bisa sukses dalam kegiatan RVC tersebut dan direkomendasikan kompeten oleh Master Asesor Bu Eti dan Pak Muzaini. Oke, terima kasih semuanya. Saya mohon pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.